Nah, bagaimana kalau memulai acara ini? Karena saya lihat antusiasnya luar biasa. Kita mulai dengan pantun Bapak Ibu. Tapi nanti kalau saya berpantun Bapak Ibu bilang cakep ya. Biar saya tambah semangat. Karena kalau di rumah saya nggak pernah dibilang cakep Bapak Ibu ya. Mantap Bapak Ibu ya. Iya. Kalau mampu ke sini pakai sepeda, pulangnya ketika hari hujan, sebelum diseminasi saya buka, untuk kalian. Dan ibu kepala sekolah yang saya hormati Bapak dan Ibu guru Kota Serang dan yang berbahagia teman-teman CGP angkatan 10 yang hari ini akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat izinnya di hari yang cerah ini di sela-sela kesibukan kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada pimpinan kami Pak Samsi yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi dari rekan guru. Mudah-mudahan nanti menjadi apa ya? Ini adalah sesi berbagi Bapak Ibu yang mudah-mudahan nanti menjadi motivasi Bapak dan Ibu untuk bergerak dan bergerak. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama. Acara kegiatan kita hari ini utamanya ada 3 menu utama. Ya. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Yang kedua adalah 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga adalah segitiga diskusi. Sekarang ini kita sedang sibuk-sibuknya menggalakkan disiplin positif di sekolah. Ya. Karena budaya positif sudah menjadi hal yang lumrah yang harus mulai kita lakukan. Maka sewajarnya kita mulai dari diri kita sendiri sudah mulai mengubah bagaimana yang semula kita jadi orang yang bisa. Disiplin yang positif, yang mana disiplin positif ini nanti akan kita paparkan melalui 3 kegiatan yang akan kita lalui. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan tenang, khusyuk dan tidak ada halangan satu apapun. Tidak berpanjang lebar, mari kita buka dengan membaca malam. Sekolah dan depan kami persilakan. Waalaikumsalam. Positif aja. Saya buat belum pasti. Cakep. Cakep.
Jadi orang yang selalu tentu orang yang selalu begitu mengumpulkan pengalaman, orang yang selalu mengumpulkan pengalaman. Jadi nanti suatu saat itu jadi itu masih bisa keluar ya
Sudah ini dari warga sudah itu kami tutup itu. Terima kasih ini jadi gambar ini positif Bapak Ibu sekalian, ya sudah fokus kembali ya Bapak Ibu ya. Sebelum memulai saya ingin meningkatkan fokus dulu. Hari ini saya juga punya tebak-tebakan buat Bapak semua. Kita fokus kembali ya. Tadi kalau Pak Ali dulunya adalah berpikir dulu sebelum menjawab. Ya saya kasih dulunya adalah perhatikan kata-kata saya. Oke, saya ulang ya. Dulunya adalah perhatikan kata-kata saya. Kita mulai. Ada berapa nyamuk? Ada berapa? Ya. Ya, jadi salah. Ya, salah. Tiga betul. Lagi. Ada berapa nyamuk di kata? Ada berapa? Dua betul. Hari ini saya ulang ya. Ya. Karena kita pengen fokus ya bahwa pikirannya tetap ada semuanya di sini. Saya dan bahasa fokus ya. Ya, itu semuanya pikirannya ada di rumah, kembali lagi ke sini, yang ada pikiran sebulan, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini. Saya punya bahwa kita mungkin kita yang baru materi kedua ini ada yang datang kerja dari pertama ini adalah tentang apa namanya 5 posisi kontrol guru gitu ya. Nah kita ada di mana gitu ya, dan kita harusnya ada di mana, nah, kita akan bahas ada di mana gitu ya. Jadi kita sekarang ada di mana dan kita harusnya ada di mana saat ini. Apalagi kita menghadapi generasi Z gitu ya. Udah mau generasi alpha juga kan nanti kalau misalkan apa nanti kan mereka generasi alpha ya.
terusnya ya. Kalau ternyata untuk angkatan saya itu namanya milenial. Ternyata saya jadi dulu orangnya masih milenial ya. Nah, bapak ibu yang lain di atas saya nggak tahu. Saya kasih salam dulu bapak ibu. Kita tenang buat hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu sekalian, agar kembali lagi tadi habis bermain games ya. Nah Bapak Ibu sekalian memang betul ya, kalau kata bilang itu fitrah manusia itu bermain, ya enggak? Anak kecil itu kalau misalkan dia sukanya main ya kan? Padahal dari kasih tahu cara mainnya tapi mereka langsung main kan ya? Nah memang itu fitrah manusia itu suka dengan permainan gitu ya. Tapi nggak boleh memainkan perasaan orang lain. Oleh itu kenapa di pembelajaran lebih baik kita sering melakukan yang namanya permainan, apalagi PJOK itu sangat cocok gitu ya. Nah ini adalah sedikit sebelum kita mulai pembelajarannya ya. Kenalan dulu, nama saya Ahmad Oji gitu ya, CGP Angkatan 10. Sekarang lagi sekarang lagi dualisme, yaitu CGP-nya SMA 5 Kota Serang, pengangkatannya di SMA 2 KS Cilegon. Ya alhamdulillah saya tadi pagi-pagi kesini Bapak Ibu ya. Saya sudah sangat semangat hari ini untuk bertemu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya diundang untuk mengisi materi hari ini. SMA 5 Kota Serang, jauh-jauh tadi Pak dari sini gitu saya dulu gitu ya. Bukan kita yang diundang. Iya betul sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol. Nah dalam posisi kontrol itu nanti ada beberapa cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah sebuah alternatif solusi Bapak Ibu ya. Karena kita tahu tidak ada sesuatu teori yang paling bagus. Yang ada adalah teori yang paling pas saat digunakan. Bukan begitu Bapak Ibu? Nah, iya betul. Nah, saya mau sedikit ada kata-kata sedikit ya tentang guru, bahwa kalau guru berhenti belajar, sesungguhnya guru tersebut sudah mati. Gitu. Jadi kita itu harus terus belajar Bapak Ibu ya. Makanya ada yang disebut dengan pembelajar sepanjang hayat. Nah mudah-mudahan kita hari ini ada sebagai guru yang belajar sepanjang hayat. Iya benar. Ini sesuai dengan dalil Al-Quran ya, dalil ya. Dari mulai timangan ya sampai meninggal. Timangan. Iya bukan buaya kan? Ya. Saya bukan buaya dulu. Nah, ini adalah cara untuk penanganan masalah Bapak Ibu. Ini digunakan kalau misalkan anak-anak kita sudah memiliki kesadaran gitu ya, atau misalkan kesadarannya sudah mulai baik. Memang anaknya nggak sadar-sadar gitu ya, nah itu dibangunkan dulu, jangan-jangan lagi tidur itu nggak sadar. Nah, jadi kalau anaknya masih tidur ya jangan dibangunkan dulu Bapak Ibu gitu ya. Nah saya kemarin belajar tentang pembelajaran apresiasi. Salah satu cara untuk membuat siswa berminat dalam belajar, ternyata di situ ditulis memiliki selera humor. Nah, saya termasuk berarti yang sudah paling bagus gitu, karena suka berhumor. Nah, ketika ada diskusi mana ini? Next ya. Nah, ini dia nih. Ini kan segitiga institusi Bapak Ibu sekalian. Untuk nyalanya ini ya. Nah, ya benar. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ini pertama segitiga restitusi itu ada yang disebut 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Bisa juga disebut dengan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya tadi penting sekali untuk membentuk keyakinan kelas. Karena kalau misalkan keyakinan yang kelasnya belum ada, restitusi ini tidak bisa dijalankan Bapak Ibu. Restitusi ini adalah cara untuk menangani suatu permasalahan. Gitu ya, pertama ini sebenarnya bisa pakai ke anak kita, terus kemudian ke siswa kita, ke teman kita juga bisa sebenarnya ya. Karena khawatir kita, yang paling berbahaya dari kita untuk menyelesaikan masalah adalah asumsi. Kita nggak boleh mengasumsi. Misalkan contohnya, anak-anak lagi bermasalah, kamu habis bolos ya, nah itu asumsi namanya, gitu ya. Kamu habis makan ini, nah itu namanya asumsi. Kita cari tahu dulu. Nah, di situ ya. Nah, yang pertama,
Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini menurut saya adalah yang paling pertama harus dilakukan. Walaupun ini siklus, tapi ini yang pertama yang dilakukan. Kenapa? Misal contohnya anak-anaknya lagi kena masalah, habis datang terlambat. Bisa jadi dia capek habis lari kan ya, capek lari, lalu kita diomelin di guru piket ke dia. Kamu anu, udah. Itu kan posisinya dia capek, terus kemudian dia juga marah, dia juga kesel gitu kan ya. Nah, maka yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ini nih. Maksudnya identitas, makanya kenapa dalam agama kalau kita marah kita disuruh duduk, kalau masih marah juga kita disuruh tiduran. Ya, itu kan agama tuh ya. Jadi kalau kita lagi marah berdiri, makanya kalau kita marah duduk, suruh duduk. Kalau masih marah juga suruh tiduran. Tidurin. Ya, nah itulah Bapak Ibu sekalian ya. Memang ini yang disebut dengan identitas Bapak Ibu, gitu ya. Kenapa? Khawatir Bapak Ibu sekalian, anak itu masih marah, masih belum bisa mengontrol emosinya, masih menggebu-gebu gitu ya, masih kecewa, masih kesel, masih dongkol dan lain sebagainya. Kalau kita menentukan akan beres. Karena dia masih posisinya ngamuk-ngamuk. Apalagi kalau yang serupa atau susah itu Pak. Jadi harus kita stabilkan dulu ya Bapak Ibu. Nah itu menentukan. Gimana caranya? Biasanya gini kata-katanya. Saya kemarin udah praktekan. Ada anak masalah gitu ya. Saya tanyakan begini. Iya tenang aja. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Iya enggak? Pasti anak langsung. Iya Pak saya punya ini. Nah gitu. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah itu menstabilkan identitas. Ya, enggak kamu doang yang melakukan kesalahan, ya kan? Nah itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas mereka. Jadi menenangkan hati mereka, biar mereka turun dulu tuh, gitu ya. Makanya kalau misalkan lagi marah-marah, jangan kita ajak marah-marah di depan juga. Maka dudukin dulu, kesini duduk sambil ditendang. Gak itu sadar ya Bapak Ibu. Nah itu tetap ya duduk tenangkan dulu, dibiarkan dulu, disuruh dulu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Itulah kata-kata ketika kita melakukan restitusi, menenangkan mereka atau menstabilkan identitas. Kenapa? Identitasnya mereka masih marah, masih dan lain sebagainya. Ada anak misalkan anak ibu tiba-tiba nangis gitu ya di rumah nih, nangis kejar tantrum dan lain sebagainya. Caranya apa? Biarkan dulu dia melampiaskan emosinya dulu gitu ya. Makanya dibiarin dulu tuh, menstabilkan identitas. Kalau dia lagi lari-lari, nah suruh duduk dulu, gitu ya. Jangan langsung diomelin, tambah parah gitu ya. Nah itu namanya nanti metode motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kalau ini kita berusaha memunculkan dorongan dari diri sendiri atau kesadaran sendiri. Yang kedua, ini ada validasi kebutuhan atau biasa juga disebut validasi tindakan yang salah. Nah maksudnya apa? Biasanya seseorang melakukan kesalahan pelanggaran itu gara-gara kebutuhan dianya belum terpenuhi. Contoh misalkan ada anak ngantuk aja di kelas, ada anak misalnya bengong aja di kelas, ada anak yang suka lari-larian aja di kelas. Contoh ya, kita coba yang nanti terus. Jangan-jangan anak itu emang malamnya begadang. Jadi kan kebutuhan dia itu kan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup kan? Mereka butuh tidur, ya enggak? Nah, jadi kita harus memvalidasi kebutuhan apa yang dia butuhkan. Nah dia butuhnya tidur. Nah berarti memang sulit kalau misalkan mereka disuruh kita lakukan langsung suruh bangun. Makanya nanti segitiga restitusi ini akan mencarikan solusi. Dia sendiri yang mencari solusinya. Gimana caranya biar dia tidak ngantuk. Contoh yang lain tadi, anak lari-larian, suka mengganggu temannya. Jangan-jangan 5 kebutuhan dasarnya dia belum dapat, yaitu cinta dan kasih sayang. Iya enggak? Mereka biasanya siswa yang caper itu karena memang kurang diperhatikan di rumahnya. Ya, apalagi sama kita nggak diperhatikan lagi di bawah anak gitu dan sebagainya. Nah itu bahaya. Karena kebutuhan dasar dia untuk dicintai dan diterima tidak terpenuhi, makanya dia mencari-cari cara agar terpenuhi. Kayak anak saya nih, cerita anak saya nih. Saya kan anaknya 2 ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti 3, 4 dan sebagainya gitu. Nah, istri masih 1 alhamdulillah. Nah,
anak saya itu kalau misalkan yang satu saya pegang saya gendong, yang satunya juga pengen gendong. Nah, ya berarti kan yang satunya berarti kurang di kasih sayang. Nah, saya biasanya ngegendong dua-duanya begitu tuh. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Kalau dua-duanya sudah saya gendong, yang satu saya lepas, biasanya sudah cukup tuh. Biasa cium dulu tuh istrinya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus validasi kebutuhan. Kalau kita sudah tahu validasi kebutuhan, kita tahu bakal cara yang bagaimana untuk yang cocok buat mereka. Contoh yang tadi, kesenangan misal. Ada anak-anak mencoret-coret tembok. Nah, biasanya itu kebutuhan dasarnya, dia memang belum dapat kebutuhan untuk kebebasan atau kesenangan. Maka kita cari fasilitasi, ya kan? Kalau kita udah tahu kebutuhan yang belum tercukupi apa, maka kita gampang tuh ngasih solusinya, bahkan dia yang sendiri menentukan solusinya biar muncul dari dirinya sendiri atau kesadaran sendiri atau biasa disebut dengan mindfulness tadi. Wah, mantap kagak tuh ya. Ini biasanya kata-kata mentalisasi kebutuhan ini nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita cari tahu dulu dia ini kenapa, terus kenapa dia begitu. Iya Pak, saya kemarin ngasih contohnya rambut panjang. Ada anak dia rambutnya panjang nggak mau dipotong karena memang dia senang. Jadi kebutuhan dasar dia ya itu adalah kesenangan, rambutnya panjang gitu. Jadi maka yang perlu kita lakukan kalau dia senang, maka nanti kita lihat dulu balik ke keyakinan kelas tadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya tadi yang rambutnya panjang, kita tawarkan. Nah, ada nggak kira-kira selain kamu rambutnya panjang yang dia sukai, misalkan, ya, Pak saya senang misalkan ngegambar dan sebagainya gitu. Atau kita tawarkan, nanti kan kamu harus kuliah bisa rambut panjang. Nah, begitu. Jadi dia akhirnya kebutuhan dia untuk hal kesenangan terpenuhi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, mau siswa, mau kita, kalau ada 5 dasar kebutuhan kita itu belum terpenuhi, kita akan melakukan suatu pelanggaran. Kecuali yang memiliki kesadaran yang tinggi. Misalkan, saya butuh kesenangan, tapi saya nggak bisa, saya nggak akan melakukan pelanggaran. Cuma saya kesel aja, nggak seneng gitu ya. Itu maksudnya ya Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah yang ketiga siklusnya. Kalau kita udah tahu dia kebutuhannya apa dan kita sudah menstabilkan kondisi dia seperti apa, maka tinggal yang ketiga nih. Kalau tadi keyakinan kelasnya udah ada, misalkan dia datang terlambat, tinggal kita tanyain nilainya apa yang sudah kita sepakati, gitu kan ya. Nanti dia mikir, oh iya Pak saya belum disiplin, gitu kan ya. Terus aku ingin menjadi orang seperti apa. Nah itu lebih gampang Bu ya. Kayak kemarin tuh ada saya lagi pas lagi videonya, kamu pengen jadi orang seperti apa? Pengen seperti Pak Jokowi katanya. Nah itu kan gampang ngeceknya. Apa namanya? Ini oh berarti Pak Jokowi baik gak gitu kan ya. Nah seperti apa dia? Bagaimana dia bisa jadi presiden? Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Ini menanyakan keyakinan. Nah sekarang ada beberapa kata-kata yang sangat identik dengan segitiga restitusi ini. Salah. Nah ini dia, kelihatan gak dia? Nah ini yang merasakan berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya guru berkata seperti ini, berbuat salah itu yang hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, iya nggak? Nggak ada yang sempurna ya. Cuma lagu doang, ya. Bapak Ibu juga buat salah, gitu ya. Ini saya mah menghindari gitu ya. Kenapa? Udah kita mau benerin kita salah juga lagi. Nah itu kan ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Ini adalah untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau ada masalah dua orang berantem, nah kata-kata itu paling cocok, gitu ya. Nah terus kemudian siapa yang salah, Bapak itu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini biasanya kalau kecewa, ya biasanya orang kecewa kan suka menyalahkan dirinya sendiri kan? Gitu. Dia nggak bisa menyalahkan orang lain, maka dia menyalahkan dirinya sendiri paling gampang gitu ya. Nah ini. Selanjutnya,
Nah, ini validasi kebutuhan. Hal yang dibutuhkan, tapi kamu tidak melakukan itu kan? Nah itu. Ini untuk memvalidasi kebutuhan terhadap misalkan tadi kebutuhan di mana kebutuhan dia. Gitu ya. Nah, terus tapi tambahkan sikap lain. Misalkan dia sikapnya nggak menghargai, boleh coba kamu tambahkan lagi sikap yang baru untuk menutupi sikap tersebut. Kalau bisa itu perbaiki. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut. Moga kamu ada cara lain untuk mendapatkan kamu harus memukul gitu. Bisa minta ya permisi dan lain sebagainya, minta tolong kayak gitu. Biasanya kan ada anak SD biasanya ini sih paling banyak juga SD itu saya. Apakah kamu bisa melakukan besok lagi? Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan yang dalam sini, Bapak Ibu kita banyak kerja ya. Jadi biar Bapak Ibu semuanya nggak terlalu dengerin saya gitu ya, bosan gitu ya. Bukan apa yang kita percaya di kelas sekolah kita. Nah itu kita tarik. Makanya kenapa kalau nggak ada keyakinan kelas, restitusi ini sulit untuk dilakukan. Makanya nanti pada saat pembelajaran baru di Juli nanti, maka yang perlu kita lakukan di kelas siswa kita buat dulu keyakinan kelas. Kalau udah keyakinan kelas, tinggal kita laksanakan. Kalau ada masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini keputusan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini adalah menanyakan keyakinan dia. Nah restitusi ini digunakan untuk membuat mereka membentuk sendiri solusinya. Tadi kalau misalkan ada seorang manajer, 5 posisi content manager, itu dia berusaha agar solusi kecil dari anak. Jangan solusi yang dari kita. Kalau dari pemantau kan mereka jadi kesel kan, kena sanksi lagi, besoknya dia terlambat lagi, ya kan? Itu nggak ada solusi. Maka kita usahakan solusinya pun muncul dari dia. Karena dia, oh iya, dari gua kan gini sendiri. Nah itu, jadi muncul kesadaran yang penuh. Nah ini Bapak Ibu saya video dulu, video saya. Tadi gimana caranya? Suaranya? Bluetooth ke sana. Oh, konon. Coba buka YouTube saya berarti. Ojan Desain. Lihat Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Sebentar ya, saya mau Itu bisa. bisa Pak? Siapa? Oh, ini dulu. Mau bertanya dulu. Ya saya mau speaking dulu ya. Iya. Klik dulu dong. Tadi udah dipakai. Tutupin dulu itu dulu. Apa? Game lagi. Ini apa? Ini dulu. Ini ya itu. Oke. Yang dikasih 2 aja langsung. Lihat oke. Nah, udah tuh. Kepanjangan ini. Enggak yang ini aja, yang dari tarik ya, tarik sampai posisi si lagi. Nah itu dia sampai itu. Lagi Wari kurang biar kelihatan kasus 2-nya. Nah itu sampai sini aja, tarik sini. Nah, lagi. Oh ini dulu. Iya, di sini. Oh sini aja. Di sini nih. Nah, itu sampai bacaan itu. Nah, itu dulu boleh disimak dulu video dari saya gitu ya. Untuk Oke.
wilayah Kepulauan Plastik Tengah Siana dan Endok dan juga target tidak akan kamu tadi apa ini? Aduh, Pak Gali. Masuk itu jam 12 ya, jam 15 kegiatan belajar mengajar dari sekolah ya, jam 2 itu kan jam 20 itu jangan pulang bukan jam 15.25 kan. Kalau kamu tadi pada kamu pada itu melakukannya nggak ada yang dia bukan. Jadi tidak bisa percaya dengan dia, saya tidak salah tanpa itu. Nah, jadi menurut kamu gimana? Menurut kamu, ekspor itu jadi benar dan kalau jadi sendiri oleh. Nah, sekarang misalnya lagi di masa depan, kira-kira kamu ingin menjadi seperti apa? Itu di masa depan ya, itu menjadi seperti orang yang membangun bisnis itu dari kayak. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan? Tapi untuk menjadi orang banyak dan menjadi orang itu mungkin pastinya belajar karena juga disiplin juga dan jadi kecepatnya juga. Nah, apa tanya? Oleh kamu mengatakan tadi dia makanya dulu kamu memang dari itu tadi menerima kesalahan dari nah, di pada saat itu kalau misalkan kamu menjadi trauma, ya kan, bagaimana caranya kami jadi motivasi? Ya, mungkin saya sudah disiplinan gitu kan, kayak karena kan mungkin untuk apa ya, apa yang disiplin lah gitu. Nah, sekarang coba setelah kamu tahu kamu menjadi elemen itu menambahkan kata-kata baru. Nah, sekarang saya mau tanya, tujuan kamu saya bahwa kita atau kamu lagi tidak gampang dan hukuman itu yang dia ada. Mereka melihat apa tuh tujuan dia itu kalau menurut saya yang bisa dibikin mungkin saya bisa mungkin saya menjadi orang dari atau mungkin apa jadi dia tahu mungkin dia dibikin juga. Tapi kamu setuju untuk kesepakatannya kalau yang terlambat ada ekonomi kan dia dibikin juga kan di sekarang gimana kamu kalau Awas Pak, jadi banyak lagi. sama kalau dia tahu ya itu namanya karena itu bukan apa ya hal yang itu usulkan yang kalau dari kamu gitu ya, biar hari Sabtu itu yang di sini gitu ya. Iya, jadi kalau begitu tadi udah sama lagi ya. Sedikit ya. Nah, saya yakin kamu akan bisa menjadi pribadi yang berbeda. Kemudian juga hari-hari corona gitu ya, dan saya juga kamu bisa menjadi kalau bisa lebih ya. Begitulah Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu penerapan segitiga restitusi gitu ya.
Ya. Nah ini ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu belum puas sehingga nanti Bapak Ibu mencari lagi karena kita tahu kita adalah sebagai guru harus selalu menjadi guru sepanjang hayat. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup materinya sudah kita selesaikan. Ini ada beberapa kasus di sekolah Z gitu ya. Bapak Ibu nanti bekerja sama, berdiskusi. Gampang Bapak Ibu, cuma dua doang kerjain ya. Tentukan posisi kontrolnya sebagai apa dalam kasus ini. Kemudian tentukan bagian mana yang menjadi segitiga restitusinya. Mana yang menstabilkan identitas, mana yang validasi kebutuhan, mana menanyakan keyakinan. Ini saya kasih ini ya, apa namanya, satu kelompok cuma 4 ini 4 nih. Nah ini 4. Silakan Bapak Ibu dikerjakan ya. Satu kelompok 4. Iya 4, nah gitu ya. Nah ini 4. Emang kalau saya grupnya suka ngasih kerjaan gitu. Ya. Ya silakan Bapak Ibu, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 2 menit ya. 5 menit aja. Nanti langsung presentasi dari kasusnya itu. Tinggal dibacakan aja ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, coba dikerjakan. Tentukan posisi kontrol yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang kedua, tentukan bagian mana yang menjadi segitiga restitusi. Menstabilkan identitas yang mana kata-katanya, validasi kebutuhan yang mana, menanyakan keyakinan yang mana. Bisa jadi di situ tidak ketemu semuanya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya mana aja posisi kontrolnya ada enggak gitu. Oke. Bapak Ibu bisa melihat dari segitiga ini juga boleh, ya. Segitiga lihat Bapak Ibu segitiga itu juga boleh. Silakan sampaikan Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama memberikan umpan balik gitu ya. Tiap orang pasti memiliki perspektifnya berbeda-beda ya. Bapak Ibu ini bisa dimasukkan ke PMM nanti ya Bapak Ibu di pelatihan mandiri tentang disiplin positif dan namanya segitiga restitusi. Jadi boleh Bapak Ibu cari di PMM langsung bisa langsung videonya dilewatin, tinggal kita melakukan aksi nyata saja karena kan materinya sudah disampaikan. Itu.
Kelompok satu udah beres ya? Mantap. Kelompok ini udah beres? Kelompok positif oke ya? Udah ya? Udah beres? Udah beres. Kelompok kuliahnya gimana? Udah beres? Itu dikit lagi. Ya, kemana sih orang ibu yang lihat? Ya kurang oke, makanya kita kasih kasus gitu ya biar Bapak Ibu, oh ini kayak ini seperti ini, oh ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mencari konklusinya dari materi yang sudah disepakati gitu. Satu menit lagi Bapak Ibu. Kalau ada dulu berarti ada yang bagian kampusnya 1, 2, 3, 1, 2 lagi. Bagus. Kasusnya bisa jadi sama, tapi bisa jadi perspektifnya berbeda, gitu ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperbanyak kasus seperti mau keren dulu. Yang pertama ada putus hadir, tidak hadir, kemudian tidak tidak yang pertama yang ini tidak hadir, tidak mulai
bilang sama sendiri seenaknya gitu ya satu ini. Oke. Nah, pemerintah ini ada dua ya. Pertama dari ini ada pengganti dari ibu sakti yang aslinya. Nah, untuk ini ada yang posisi yang kontrol yang membuat murid itu merasa bersalah. Kenapa seperti itu? Ya, dengan adanya sebenarnya pada murid bahwa bentuk pertanyaan seperti ini ataupun caranya. Ayo, juga kalau kalian tidak itu tolong bantu ya. Nah, dari sini cara siswa itu merasa bersalah. Ya, memang masalah itu. Walaupun dijawab dengan santai ya, mungkin karena itu tidak ada kesalahan. Baru yang memang menggantikan usaha yakin. Itu kalau kesalahan, akhirnya si dua anak ini yang mungkin lagi boleh tadi, si dua anak ini kemudian dipanggil oleh instansi selaku guru dan lain-lain. Usaha ini untuk posisi kontrolnya kalau diberikan ini mungkin sudah sebagai yang sifatnya manajer karena sudah melakukan hebatnya institusi ini ya dimulai dengan bertanya mungkin di awalnya tapi yang lalu dia berusaha menstabilkan dulu siswa tersebut hingga bisa kemudian bisa mengembangkan validasi. Validasi ketiga tadi saling masukkan ketiga dengan mengembalikan kepada keyakinan laras. Nah, dari matematika ini masih belum bisa dengan apakah kita balik dari keyakinan laras? Siapa yang mau keyakinan laras? Itu kita itu ada kesepakatan dengan gitu satu lewat satu ya untuk kasus dengan dan ini semua dari dua kasus dan ini diterapkan untuk membuat penerapan keyakinan yang baru itu jadi kalau posisi pertama ada dua ini di posisi yang boleh pertama yang kedua usaha yang perlu pastikan lebih ke posisi yang oke gitu. Oke. Iya. Terus yang baik tadi sama itu berapa ya kasus yang berbeda ya sekarang kasus kelompok ini ya kelompok yang begitu kita coba ya. Oke. Kasus berapa Bu? Sama kita sudah banyak ya karena kita menghindari makan siang. Kasusnya terus ditentukan. Ya, terima kasih Pak Fauzi sebelumnya. Saya mewakili dari kelompoknya Bu Juju ya, karena ada kasus tiga. Di sini saya sedikit menjelaskan dulu tentang kasusnya seperti apa di kasus tiga itu. Di sini ada seorang guru namanya Ibu Dani, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Beliau sedang menjelaskan papan tulis begitu. Terus ketika beliau sudah menjelaskan papan tulis itu ada satu murid yang membaca itu tidak pada pelajarannya, gitu ya. Terus ini Bu Dani bilang saja, jawab yang tiga, nanti ke depan dari kerjaan di papan tulis, tapi pelajarannya masih belum dan masih kelihatan kaos-kaosan atau nggak ke depan. Lalu ada lagi yang diungkapkan oleh Bu Dani. Bu Dani bilang, ayo aja, jangan terlibat, lain kali nanti sudah duduk kembali kira-kira siapa yang mau isi ya? Dan singkat cerita, di akhir Bu Dani apa nih? Ketika mengajarkan dulu
Budani ini langsung membaca sebelum ini karena gimana kalau belajar kamu tidak kasihan sama ibu ya ini sekarang capek apa belajar kamu tidak kasihan sama ibu gitu ya. Ada pertanyaan di sini yang pertama disuruh menanyakan posisi kontrol dulu. Kontrol tapi semangat bahwa posisi kontrol dulu di sini itu adalah sebagai pembuat merasa bersama. Kenapa? Kalau itu yang dari kalimat yang digunakan sampai dari itu kayaknya sudah lebih jelas gitu ya di akhir bahwa ini kayaknya membuat siswa itu jadi merasa bersalah karena sudah bilang bahwa kalau belajar dengan kamu pasti ya jadi itu membuat jadi merasa bersalah gitu ya. Itu posisi kontrol dulu. Nah untuk yang kedua untuk menemukan segitiga restitusinya itu tadi ada tiga pemulihan ada masalah integritas, validasi umum dan ada keyakinan. Berdasarkan diskusi kami, ini sepertinya untuk kasus 3 coba membedah ini mana sebenarnya yang masalah integritasnya, mana yang validasi umumnya dilihat dari itu yang diutarakan gitu kan. Tapi menurut kami ini sepertinya belum sampai ke segitiga restitusi. Kenapa? Kalau sebagai lagi itu nomor 1 sebagai kontrol gurunya saja, jadi ada di tahap 2 masih membuat merasa bersalah. Misalnya sudah sampai ke masalah integritas, pokoknya sudah sampai ke segitiga restitusi itu kan harusnya itu sudah sampai di kontrol manager gitu kan ya. Maka di sini kita berlebih sepertinya masih belum sampai ke segitiga restitusi. Gitu kan tidak ada bukti kalimat di situ ya di kasus ini yang menunjukkan bahwa masalah integritasnya seperti apa. Belum ada di situ. Belum ada toleransi kebutuhan dan belum ada apalagi dengan keyakinannya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kelompok yang lain nanti disimpan ya, Bapak Ibu. Waktu kita sudah habis, Bapak Ibu. Hari ini masih ada waktu untuk refleksi juga, terus kemudian ada sertifikat, pengunduhan sertifikat. Jadi biar waktunya cukup gitu ya. Sebenarnya mah bisa. Ini saya ucapkan dari saya dan teman-teman ini. Saya dulu hari ini semua tidak ketik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mari. Baik Bapak Ibu, sesi demi sesi setelah kita jalani bersama-sama, kami bertiga mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas hari ini. Semoga ilmu yang kita bagi bersama, semoga ilmu yang kita pelajari bersama menghadirkan manfaat buat kita bersama. Nah, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, silakan Bapak Ibu mengisi refleksi kurang lebih 3-5 menit. Setelah itu kalian menggunakan HP, scan barcode, nanti akan diarahkan ke Google Form. Scan. 1, 2, 3, tanda. Nah, boleh Bapak Ibu scan. Kalau yang udah punya boleh di-share linknya ke Bapak Ibu yang lain, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan pada reaksi yang Bapak Ibu kurang mengerti, boleh disampaikan ya. Ini refleksinya menggunakan model 4F, yaitu peristiwa, kemudian perasaan, lalu yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depannya. Jadi jauh nggak bisa ya? Jauh, sampai saya mau itu Refleksi Bu. refleksi Bu. Kurang gede. Kurang gede? Iya. Bisa di zoom nggak ya? Enggak, misalnya di cuma searching. Barcode gede bisa ditarik. Di ini dulu, keluar dulu. Back ininya. Lagi ada nyekat Ya. Tapi ini refleksinya untuk semua Bu. Ini refleksinya untuk semua Bapak. Secara umum. Secara umum.
Ini bukan proses Bapak Ibu, refleksi. Ini refleksi Bapak Ibu, bukan post test. Isi sesuai dengan tidak ada nama di situ. Ya, jadi nggak kelihatan. Tidak ada nama, tapi jangan tahu deh. Iya. Bisa juga. Iya bisa lah. Tidak. Dirimu aja kurang dekat itu. Kalau di iklannya di skip iklannya. Nah, kalau ada iklannya di skip. Buka ini sih. Mana Bek? Bek. Enggak ada sih. Gua. Jangan Oh iya bisa. Nah, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Dina Nur Fadila. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 5 Kota Serang ini yang mengikuti pelatihan diseminasi budaya positif oleh Bapak Arif Indrianto, Bu Humairah, dan Bapak Ahmad Maudi. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan guru-guru di sini. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan ini karena di sini saya mendapatkan materi-materi baru yang insya Allah nanti saya akan aplikasikan kembali di kelas. Harapan saya adalah dengan adanya CGP ini banyak sekali Bapak Ibu guru yang terinspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.